al-imanu billah, itu beriman bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, mengakui Allah sebagai Rabb, pencipta alam semesta, adalah merupakan fitrah setiap manusia. Orang yang fitrahnya masih murni dan belum berubah, dia akan mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah telah memfitrahkan manusia di atas itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathu syayatin. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa itu hanif? Yaitu di atas fitrahnya, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Fajtalathu syayatin, namun kemudian setan pun membuat mereka menyimpang jalannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari punggung Nabi Adam keturunan mereka, lalu Allah mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku Rabbmu, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata, bala, benar engkau Tuhan kami. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menafsirkan tentang ayat tersebut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Mandah, demikian pula dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam, lalu mengeluarkan dari punggung Nabi Adam seluruh keturunannya sampai hari kiamat, seperti semut-semut yang kecil, kata Rasulullah. Kemudian Allah berfirman kepada keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka berkata semuanya, bala, syahidna. Berarti ya akhwal Islam, manusia difitrahkan oleh Allah untuk mengakui adanya Allah. Oleh karena itulah ya para ulama menyebutkan bahwa itulah yang dimaksud oleh firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah manusia yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Setiap manusia pasti fitrahnya mempertuhankan, Pak. Ada jiwa mempertuhankan. Jika ia tidak mempertuhankan Allah, pasti mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, yang mengakui bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki, itu sebetulnya diyakini oleh fitrah-fitrah manusia. Oleh karena itulah orang-orang musyrikin Arab yang mereka menyembah patung, ya Lata, Uzza, Manat, ya Hubal, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy itu ketika ditimpa gelombang besar di saat mereka berlayar di lautan, ternyata mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan lalu ditimpa gelombang yang besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka hanya berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah saja. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, apa yang terjadi? Idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat apa? Syirik. Ya. Nah, jadi fitrah manusia itu mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikecualikan darinya
mereka-mereka yang fitrahnya dirusak oleh setan, diberikan syubhat sehingga akhirnya dia ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ila ahadikum." Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, fayaqul, lalu setan akan bertanya, "Man khalaqa kada? Man khalaqa kada?" Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Lalu kemudian setan berkata, "Faman khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah, apabila telah sampai situ, falyantahi, segera berhenti. Ya, hendaklah ia berta'awudz, ia berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mengucapkan amantu billah. Dalam satu ayat yang lain dibaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, pengakuan adanya Allah itu karena itu fitrah manusia. Maka dakwah para rasul rata-rata bukan kepada tauhid rububiyah. Akan tetapi dakwah para nabi dan rasul rata-rata kepada tauhid uluhiyah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini ya, jadi pengakuan adanya Allah dan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi adalah merupakan fitrah manusia. Namun ya, fitrah pengakuan Allah Subhanahu wa taala ini Pak harus dikuatkan lagi dengan hal-hal yang lainnya. Dengan apa? Yaitu dengan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas mengandalkan fitrah kita saja, barangkali fitrah kita lama-lama akan melenceng. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah lama-lama akan semakin berkurang. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ya, mengenai pembahasan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yang pertama yaitu 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid apa? Tauhid asma was sifat. Ketahuilah bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Apabila bapak-bapak ada yang bertanya, apa ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa tauhid terbagi menjadi 3? Kita katakan kepada orang yang bertanya tadi, dalil apa yang Anda maksud? Kalau dia berkata dari Al-Quran dan hadis bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3, kita katakan adapun dalil secara nas di mana Al-Quran berkata misalnya tauhid menjadi 3, Rasulullah bersabda tauhid menjadi 3, itu tidak ada. Yang ada disebut oleh dalam ilmu ushul fikih dengan istilah dalil istiqra, penelitian. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Quran itu tidak lepas dari 3 tadi. Contoh misalnya surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti memurnikan pujian hanya untuk Allah. Ini tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin, pemilik semesta alam, berarti tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma was sifat, yang maha pengasih lagi maha mengasihi. Maliki Yaumiddin, tauhid rububiyah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Sekarang saya mau tanya, Pak. Dalam Islam hukum ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada enggak dalilnya di Al-Quran dan hadis yang menyebutkan hukum ada 5? Ada? Tidak ada. Terus kenapa para ulama mengatakan hukum tidak lepas dari 5? Dari penelitian yang disebut dengan dalil istiqra. Maka kalau Anda ada berkata, ya, hukum tidak 5 karena tidak ada dalilnya. Kita katakan, ya, secara nas tidak ada, tapi secara istiqra, ya, istiqra tidak lepas dari 5 tadi. Demikian pula ketika kita berkata tauhid terbagi menjadi apa? 3. Secara nas tidak ada, tapi secara istiqra ada. Fahami itu baik-baik saudaraku sekalian. Karena sebagian orang yang menolak pembagian 3 tauhid ini, ya, membantah dengan menyatakan katanya tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akibat daripada mereka tidak pernah belajar ilmu usul fikih. Padahal dalam usul fikih ada disebut dengan dalil istiqra. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama yaitu tauhidur rububiyah. Apa itu hakikat tauhid rububiyah? Yaitu mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya perbuatan Allah, Pak? Menciptakan, apalagi memberi rezeki, apalagi menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat dan mudarat. Ini tauhidur rububiyah. Mengatur alam semesta. Maka wajib kita yakini pencipta langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini bahwa yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidur rububiyah. Dalam Al-Qur'an penetapan tentang tauhidur rububiyah dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Allah mengatakan apa? Beribadahlah kepada Rabbmu. Yang mana? Yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Lalu Allah mengatakan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini tauhid rububiyah. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Dengan air hujan itu Allah keluarkan berbagai macam rezeki dan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kalian tahu bahwasanya yang menciptakan kamu itu Allah, yang memberikan rezeki kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akal Islam, Allah berhujah dengan apa? Tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid apa? Uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala, Pak, menyuruh kita untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah mengatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran, kata Allah. Siapa itu? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa, Pak? Ia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Karena orang yang memikirkan ciptaan Allah akan tampak kepada dia hikmah-hikmah yang agung dari penciptaannya. Hikmah-hikmah yang luar biasa. Ternyata semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Allah tidak menciptakan sia-sia. Ini tauhidur rububiyah, Pak. Ya. Kemudian berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ini konsekuensinya. Ketika kita meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan bahwasannya Allah tidak mungkin menciptakan langit dan bumi sia-sia, maka konsekuensinya kita katakan apa? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Berarti kita sucikan Allah dari kekurangan. Lalu kita berkata faqina adzabannar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Konsekuensi yang besar dan agung. Kalau kita yakin Allah ya yang menciptakan kita, berarti kita wajib mempercayai akan berita yang Allah beritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak ayat yang menganjurkan kita menggunakan akal pikiran kita, Pak. Mengajak akal pikiran kita untuk memikirkan tentang hakikat penciptaan langit dan bumi, untuk menunjukkan siapa pencipta itu semuanya. Allah berfirman di dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah mengatakan am khuliqu, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa sesuatu, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, apakah kalian diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya tiba-tiba jadi? Mungkin. Ada enggak tiba-tiba jadi? Enggak mungkin. Jadi sendiri gitu? Enggak mungkin. Atau kalian yang menciptakan diri kalian sendiri? Enggak mungkin juga. Kita merasa enggak, Pak, yang menciptakan diri saya ya saya? Tidak. Siapa manusia yang punya keyakinan seperti itu? Dan tidak mungkin juga manusia tiba-tiba jadi tanpa ibu dan ayah, kecuali Nabi Adam yang telah Allah ciptakan dengan kalimat kun. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Dua kemungkinan ini dua-duanya tidak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, tiba-tiba jadi tanpa ada yang menciptakan, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Berarti kemungkinan hanya yang ketiga, bahwa mereka diciptakan. Maka Allah mengatakan am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, justru mereka sendiri tidak yakin itu. Jubair bin Mut'im sebagaimana dalam riwayat Muslim, ketika mendengar ayat ini berkata apa? Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku copot mendengarnya. Karena ini hujah akal yang tidak bisa ditolak oleh manusia sepintar apapun juga, Pak. Akan penetapan adanya pencipta alam semesta. Siapa dia? Allah Jalla wa'ala. Makanya akal Islam, ini tauhidur rububiyah. Menetapkan bahwasanya rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Maka kita tauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tauhid apa, Pak? Rububiyah. Tapi apakah tauhid rububiyah saja cukup? Jawab, tidak cukup. Tauhidur rububiyah saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan tauhid uluhiyah.
Sekarang Anda yakin, saya yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi kemudian Anda mempersekutukan Allah. Maka saya katakan keyakinan Anda bahwa Allah pencipta langit dan bumi, ya, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda telah mempersekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha dirinya disekutukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apa? Syirik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang wafat di atas kesyirikan, Allah haramkan ia masuk surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan surga atas dia. Gak mungkin dia masuk surga. Siapapun yang wafat di atas syirik tak akan mungkin masuk ke dalam surga. Bahkan Allah akan batalkan amalan-amalannya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, batal amalanmu itu. Gak ada manfaatnya di sisi Allah sama sekali. Maka dari itulah ya akhal Islam, ketika kita meyakini yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan diri kita Allah, yang memberikan nikmat kepada kita Allah satu-satunya, maka kita katakan, kalau begitu sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah saya sebutkan di ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tuh lihat Pak. Berarti yang kita sembah, yang kita ibadahi siapa? Rabb kita yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Lalu Allah menyebutkan apa tujuan daripada ibadah? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti ibadah yang tidak menimbulkan ketakwaan itu pertanda belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kemudian Allah mengingatkan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu Allah keluarkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Lalu kemudian Allah menutup ayat itu dengan firman apa? Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali-kali kamu jadikan untuk Allah apa? Tandingan. Jangan sekali-kali kamu jadikan untuk Allah tandingan. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu bahwa yang menciptakan kamu Allah. Yang memberikan rezeki kamu Allah. Yang menurunkan hujan kamu Allah. Kamu sendiri butuh kepada Allah. Dan yang kamu sembah selain Allah butuh kepada Allah. Ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah ya akhi, inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul kepada tauhidul uluhiyah. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Apa yang mereka seru? An i'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan taghut. Apa itu taghut? Yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diibadahi selain Allah, maka itulah taghut. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun juga kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka beribadahlah kepadaku saja. Saudara-saudaraku sekalian, semua nabi dan rasul, rasul yang pertama itu Nabi Nuh, sampai rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, semua berdakwah kepada ini, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumi
Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu kaum Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada yang berhak kalian sembahi kecuali Dia saja. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Ad, nabi mereka Hud. Apa kata Hud? Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada Samud, nabi mereka siapa? Saleh. Apa kata Nabi Saleh? Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Semua nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang mereka dakwahkan yang pertama kali adalah supaya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Karena itulah hak Allah yang paling besar, hak Allah yang paling agung. Makanya Bapak sekalian, tauhidur rububiyah belum cukup memasukkan seorang ke dalam Islam sampai ia merealisasikan tauhid apa? Uluhiyah. Dengan tauhid uluhiyah itulah terpilah mana yang muslim, mana yang kafir. Dengan tauhid uluhiyah terpilih siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Tauhidul uluhiyah itu Pak yang menjadi penentu terbesar. Maka dari itulah ya akhwal Islam, tidak mungkin kita masuk surga tanpa tauhidul uluhiyah ini. Tanpa kita mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwal Islam, oleh karena itulah ya akhi, banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada tauhidul uluhiyah ini. Bahwa orang yang merealisasikan tauhid di mana ia tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah berikan kepada mereka berbagai macam keistimewaan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini Pak, tadinya dipahami oleh para sahabat secara umum, sehingga para sahabat merasa berat sekali menghadapi ayat ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, telah diturunkan firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Kalau untuk mendapatkan keamanan dan hidayah syaratnya kita tidak berbuat zolim, fa ayyuna lam yadlim nafsah. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzolimi dirinya sendiri? Berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya zolim yang dimaksud dalam ayat itu syirik. Bukankah Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang apa? Yang agung. Berarti Pak, orang yang tidak mencampuri iman itu dengan kesyirikan, Allah berikan dua perkara. Apa itu? Keamanan. Keamanan di mana? Di dunia dan akhirat. Di dunia, orang yang tidak mempersekutukan Allah, aman ia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber malapetaka itu Pak syirik. Sumber kebinasaan itu syirik. Sedangkan sumber keamanan itu tauhidullah jalla wa ala.
Oleh karena itu Allah berfirman juga dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Lihat Pak, penduduk negeri yang ternyata mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, berkah mereka itu Pak, dari langit dan bumi. Allah juga berfirman dalam surat Nur ayat 55, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada kalian kekhilafahan di muka bumi, sebagaimana Allah berikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi tersebut untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani, di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Tuh lihat Pak. Dalam surat Hud tadi, surat apa tadi? Surat Nur ayat 55. Allah berjanji kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal. Janjinya apa? Memberikan kekhilafahan. Berarti kekhilafahan itu janji Allah bukan Pak? Janji Allah buat siapa? Buat orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi syaratnya apa? Yaitu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Atas dasar ayat ini kita Ahlussunnah meyakini bahwa khilafah itu bukan tujuan dakwah. Kenapa? Karena itu memang janji Allah bagi orang yang mentauhidkannya. Tujuan dakwah itu supaya manusia mentauhidkan Allah. Tujuan dakwah itu. Adapun khilafah itu hadiah dari Allah, pemberian dari Allah bagi orang yang merealisasikan syaratnya, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi apa-apa? Kesyirikan. Dan dalam ayat itu Allah mengatakan apa? Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Berarti keamanan itu sumbernya dari mana? Tauhid. Kalau tauhid tidak direalisasikan, jangan harap Anda aman. Walaupun kelihatannya aman di dunia, tapi sementara. Ia tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda kira orang-orang yang suatu negeri yang diberikan oleh Allah kenikmatan, sementara negeri itu berbuat dosa dan maksiat, itu akan aman terus. Jangan Anda sangka. Dengarkan firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan apa? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Lihat Pak. Ya Allah mengatakan ketika suatu negeri itu sudah meninggalkan peringatan Allah, ternyata Allah bukakan pintu-pintu apa? Kesenangan. Tapi hati-hati negeri yang seperti ini. Kok dikasih kesenangan sama Allah akibat maksiat mereka? Hati-hati. Karena Allah menyebutkan dalam ayat itu apa? Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah bergembira dengan pemberian Allah tersebut,
akhadnahum baghtah, maka kami berikan adab sekonyong-konyong. Fa idzahum mublisun, maka mereka pun berdiam diri, berputus asa. Beda dengan negeri yang diberikan nikmat karena iman dan takwa, maka Allah berikan keberkahan kepada mereka. Kalau negeri yang diberikan oleh Allah kenikmatan karena maksiat mereka, itu hakikatnya istidraj, sedang diulur oleh Allah. Mengerikan saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau antum melihat di negeri-negeri barat, di negeri kafir sana, terkadang kita lihat Masya Allah Pak, aman, sentosa, Masya Allah, nikmat banyak, tapi maksiat mengerikan. Jangan tertipu. Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Jangan menipu kamu kebebasan mereka bepergian di muka bumi ini, kesenangan mereka di dunia itu hanyalah kesenangan yang sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi Pak, tauhidul uluhiyah sumber keamanan. Ya, kita kembali kepada surat Al-An'am tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Di dunia dan ya. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Hidayah di mana? Di dunia dan akhirat. Orang yang mentauhidkan Allah itu Pak, dikasih oleh Allah hidayah hatinya. Sehingga hidayah, berbagai macam hidayah akan datang ke hatinya di saat ia mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Di saat ia berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dia jauhkan berbagai macam kesyirikan, dia sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, maka Allah berikan hidayah di dunia dengan cara dikokohkan ia di atas agamanya. Di akhirat diberikan hidayah dengan cara apa? Hidayah ke surga. Makanya penduduk surga berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami hidayah ke surga ini. Ya. Kenapa? Tauhid itu syarat utama. Karena orang yang berbuat syirik jangan harap bisa masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, di hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada seluruh manusia di padang mahsyar itu, lihat ba'kullu wahidin ma kana ya'budu fid dunya. Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang ia sembah dahulu di dunia. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah pohon ikut pohon, yang menyembah nabi, para nabi berlepas diri, yang menyembah wali, para wali menyembah berlepas diri. Kata Rasulullah, fayabqal mu'minun, tersisalah kaum mukminin. Ya, lalu kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka, kata Rasulullah. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, antum hahuna wan nasu qad dhahabu, kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi. Faman tantadhirun, siapa yang kalian tunggu? Apa kata kaum mukminin? Nantadhiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Kemudian Allah berfirman, karena Allah memperlihatkan kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal. Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ternyata ini yang tersisa adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah saja. Saudara-saudaraku sekalian, bahkan tidak mungkin kita mendapatkan syafaat tanpa tauhidul uluhiyah ini, Pak. Karena syafaat Rasulullah dan syafaat kaum mukminin hanya untuk orang yang wafat dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah.
Ya, sebagaimana Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara dua perkara. Antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Rasulullah. Maka aku memilih syafaat. Kenapa Rasulullah memilih syafaat? Karena dengan syafaat akan lebih banyak lagi umat Islam yang masuk surga. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Wahiyya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku itu hanyalah untuk orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat Rasul apa? Wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Syirik. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari itu juga Pak, ketika Rasulullah menggambarkan, menceritakan kepada kita bahwa nanti kaum mukminin akan melewati jembatan yang terbentang di atas api neraka, Sirat namanya. Ketika mereka telah berhasil melewati jembatan Sirat, mereka datang kepada Allah. Lalu mereka berkata, Ya Rabb, Ya Rabbana, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb kami, teman-teman kami yang dahulu di dunia salat bersama kami, berpuasa bersama kami, mereka sekarang di neraka. Terus mereka minta kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, idhabu ilan nar wa akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Kata Rasul, kata Allah apa? Silakan kalian pergi ke neraka. Keluarkan oleh kalian orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Silakan kalian keluarkan dari api neraka. Oh, Masya Allah. Berarti untuk mendapatkan syafaat syaratnya apa? Tauhidul uluhiyah. Tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Bahkan tauhidul uluhiyah itu Pak, orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah itu, apabila tauhidnya sempurna, Masya Allah, itu bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa dia, sebanyak apapun juga. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, ya, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Allah Ta'ala berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Bayangkan. Tapi syaratnya satu, wafat di atas tauhid. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah, dalam sunannya, Rasulullah SAW sabda, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti akan dipanggil seorang laki-laki di hari kiamat di depan seluruh makhluk, Pak. Fayu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kemudian akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Bayangkan, isinya dosa. 99 catatan. Setiap catatan isinya apa? Dosa. Sejauh mata memandang. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, alaka udhur, kamu punya udhur tidak? Enggak punya ya Allah. Kamu mengingkari dosa-dosamu? Tidak. Si hamba ini sudah yakin akan dilemparkan ke neraka. Lalu Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, lalu dikeluarkan kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Si hamba ini merasa heran. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, madhil bitaqah,
Apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan tadi? Kata Allah apa? Innaka la tuzlam, kamu tidak dizalimi. Di bawahlah timbangan, disimpan 99 catatan dalam satu neraca dan kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Fathaqulatil bitaqah, kata Rasulullah, ternyata kartunya jadi berat dan 99 catatan jadi ringan. Allah maafkan dia, Masya Allah. Ini namanya kartu jaminan surga, Pak. Kalau antum punya kartu apa? Kredit, kartu ini, kartu itu, nggak ada manfaatnya di akhirat tuh semua, Pak. Yang bermanfaat di akhirat cuma satu kartu la ilaha illallah. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku sekalian, tauhid uluhiyah ini penting sekali. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan syirik, naudzubillah. Kalau kita wafat di atas syirik, ya Allah, haram surga untuk kita, ya. Enggak bisa kita masuk surga. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba-hambanya. Apa itu tauhid uluhiyah? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba-hambanya. Perbuatan kita apa itu maksudnya? Ibadah. Ya. Artinya memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Sekarang pertanyaannya apa itu ibadah? Ibadah itu kata Syekhul Islam Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Perhatikan baik-baik definisi ibadah ini, Pak. Yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Sekarang saya mau tanya, dari mana kita tahu sesuatu perbuatan itu dicintai oleh Allah? Dari mana? Dari akal pikiran kita? Gak mungkin. Mau tidak mau pasti berasal dari wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Berarti untuk mengetahui suatu amal itu diridhai oleh Allah dan dicintai harus berdasarkan wahyu, dalil. Berarti itu menunjukkan kita tidak boleh beribadah kalau tidak ada dalilnya. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka dari itu ya akhwal Islam azani Allah wa yakum, ibadah itu harus berdasarkan dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembali lagi. Jadi ibadah itu apa tadi, Pak? Nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan berupa apa? Ucapan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak yang terlihat oleh mata, yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata, itu perbuatan hati. Berarti ibadah itu, Pak, ada ibadah hati, ada ibadah anggota badan. Ibadah hati contohnya apa? Niat, apalagi ikhlas, apalagi takut, apalagi berharap, apalagi cinta, apalagi benci, apalagi tawakal. Ini semua ibadah agung sekali, Pak. Cinta, ketika kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu, ini ibadah luar biasa agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut, ketika kita hanya takut kepada Allah melebihi takut kita kepada segala sesuatu. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan memberikan ketegaran dalam hidup, Pak.
Ketika kita menggantungkan pengharapan dan pengharapan kita yang terbesar adalah ridho Allah semata, bukan ridho manusia, kita menjadi orang yang tegar dalam hidup kita, Pak. Ketika kita menjadi hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah, kita sandarkan hati kita kepada Allah, sambil kita berusaha, kita akan menjadi hamba yang tak mudah putus asa, Pak. Karena kita yakin bahwa Rob kita Maha Kuat, Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga hati kita selalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hati, Pak. Makanya ibadah hati itu kata para ulama lebih agung daripada ibadah anggota badan. Ya. Al Hasan Al Basri ketika menyebutkan keutamaan para sahabat, beliau berkata apa? Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala bikathrati saumin wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat tidaklah diberikan oleh Allah keistimewaan karena banyaknya salat, karena banyaknya puasa. Akan tetapi mereka diistimewakan oleh Allah dengan amalan yang ada pada hati mereka. Tuh lihat, hati mereka. Mereka yang paling agung keikhlasannya, Pak. Mereka yang paling kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang paling kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada generasi yang paling mencintai Allah dan Rasulnya kecuali generasi siapa? Sahabat. Tidak ada generasi yang betul-betul mereka itu ya akhwal Islam azan ya Allah tawakalnya begitu kuat dan agung kecuali generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka yang paling bening sekali, Pak. Hati mereka yang paling baik. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, jadikan para sahabat sebagai suri tauladan kalian. Karena mereka orang yang paling baik hatinya. Iya, para sahabat paling baik hatinya, paling bening hatinya, paling jauh dari hawa nafsu, paling jauh dari syahwat dan syubhat. Mereka para sahabat orang-orang yang paling takwa kepada Allah. Amalan hati. Amalan hati ini yang menentukan, Pak. Ya, tingginya derajat di sisi Allah. Iya. Ketika Rasulullah mensifati orang Khawarij, tahu enggak orang Khawarij? Kata Rasulullah apa? Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya tentang orang-orang Khawarij yang akan muncul nanti. Apa kata Rasulullah mengenai sifat orang Khawarij itu, Pak? Kalian wahai para sahabatku akan terasa remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian remeh dibandingkan dengan puasa mereka, orang-orang Khawarij itu, Pak. Dan memang benar, ketika orang Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas pergi menuju orang-orang kumpulan orang Khawarij, ya. Kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat tangannya kapalan, jidatnya hitam kapalan, matanya sayu. Kenapa? Karena orang Khawarij itu kalau malam gak tidur, sholat sepanjang malam. Kalau siang puasa terus. Demikian tuh hebat banget ibadah mereka, Pak. Tapi apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Orang Khawarij ibadahnya luar biasa, Pak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ibadahnya sahabat kecil dibandingkan dengan ibadah Khawarij. Apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Kama yamruku sahmu minar ramiyah. Sebagaimana apa? Panah yang melesat dari buruannya. Kenapa? Karena orang Khawarij itu disebut oleh para ulama dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Walaupun ibadah mereka luar biasa, tapi mereka beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya, keinginan mereka saja, akal mereka saja. Sementara para sahabat mereka beribadah dengan apa? Dalil dan hujah. Keimanan mereka yang paling jauh dari hawa nafsu.
Walaupun ibadah mereka tidak terasa remeh dibandingkan dengan orang Khawarij, tapi tetap tidak bisa dibandingkan. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan 1 emas gunung, itu tidak akan sampai kepada infaknya sahabat 1 mud atau setengah mud. Tuh lihat Pak. Apa yang menentukan? Bukan kuantitas, kualitas. Karena para sahabat lebih kuat imannya dari kita, lebih ikhlas dari kita. Berarti itu menunjukkan Pak, ibadah hati itu jauh lebih apa? Dahsyat. Bahkan tanpa ibadah hati tidak akan timbul ibadah anggota badan. Tanpa ibadah hati, ibadah badan pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sholat nggak khusyuk, pahalanya kecil. Sedangkan khusyuk itu ibadah hati bukan, Pak? Ya. Kalau antum sholat nggak ikhlas, mengharapkan pujian manusia, dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Sedangkan ikhlas itu ibadah apa, Pak? Ibadah hati. Ya. Kalau antum sholat, harapan terbesar antum supaya dapat dunia. Ya. Kamu sholat, apa harapan terbesar kamu? Ya, biar rezeki saya lancar. Karena Allahnya berapa persen? Ya 20%. Dapat pahala apa dosa apa? Dosa. Kenapa? Karena ia lebih mengharapkan dunia daripada keridhaan Allah. Ibadah harapan itu luar biasa loh Pak. Bahkan manusia itu sesuai dengan harapan dalam hidupnya. Ketika harapan dunia yang paling besar, ibadah juga ngikut. Ketika harapan akhiratnya yang terbesar, ibadah juga ngikut. Kalau orang yang harapan akhiratnya dan harapan ridho Allahnya sangat yang betul-betul dia kuatkan, saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan ridho Allah semata. Itu insya Allah ikhlas Pak, ikhlas. Dia akan menjadi hamba yang paling ikhlas di dunia. Kenapa? Karena yang paling dia harapkan adalah ridho. Itu ibadah harapan namanya Pak. Atau bahasa Arabnya apa? Roja. Bukan radio roja ya Pak ya. Roja. Ya. Roja itu artinya berharap. Itu ibadah agung sekali. Jangan Anda kira itu ibadah yang kecil, Pak. Orang yang harapan kuat paling besarnya kepada kehidupan akhirat, dia akan jadi qanaah, zuhud dalam kehidupan dunia. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau harapan dunianya terbesar di hati dia menjadi orang yang rakus. Dia tidak punya sifat qanaah. Dia tidak akan bisa zuhud. Kenapa? Karena yang dia harapkan hanya dunia, dunia, dan dunia. Ke masjid pun juga ngarepin biar ada suara. Maklumlah lagi nyalon misalnya. Ya. Akhirnya karena ada tujuan dunia itu baru termotivasi pergi ke masjid. Udah kepilih, udah selesai juga nggak pernah pergi ke masjid lagi. Apalagi nggak kepilih. Wallahu a'lam. Wallahi musibah Pak, karena harapan ini. Maka hati-hati akhi. Berarti ibadah hati itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Perhatikan betul-betul ibadah hati itu Pak. Iya. Yang sudah saya sebutkan tadi, cinta. Kita mencintai Allah itu ibadah yang luar biasa, Pak. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan terrealisasi dengan semangat kita kepada ibadah. Kenapa? Karena cinta itu bagaikan motor penggerak dalam hidup. Cinta dan harapan ini, Pak, motor penggerak dalam hidup. Antum mau kawin karena antum ada rasa cinta dan ada harapan, iya kan? Antum semangat cari duit karena ada rasa cinta kepada duit kan? Karena ada cinta itulah antum akan berharap pengen dapat duit. Cinta itu motor kita dalam hidup. Semakin seseorang cinta kedudukan, mengejarnya pun semakin kuat.
Semakin seseorang cinta duit, mengejar uangnya pun akan kuat. Bahkan terkadang tidak peduli lagi halal atau haramnya. Yang penting dapat apa? Fulus. Maka orang yang mencintai Allah akan terlihat. Dia akan semangat dalam beramal saleh. Ketika mendengar azan, dia langsung semangat, hatinya ingin pergi ke masjid, ingin segera bermunajat kepada Allah. Karena apa? Cinta. Beda dengan orang cuma ngomong, saya cinta Allah kok. Tapi pas mau pergi ke masjid berat. Ngomongnya, lisannya berkata, saya cinta Allah kok. Tapi ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya berat. Tapi kalau dipanggil kepada kesenangan kehidupan dunia baru semangat. Bagaimana ya akhwal Islam? Kita akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah cinta kepada Allah luar biasa, Pak. Demikian pula ibadah takut kepada Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah. Di saat dia sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terkadang ada orang kan takut sama Allah pas dilihat orang aja, Pak. Dilihat orang kelihatan takwa, Masya Allah. Pas sendirian jadi orang yang brengsek. Yang gak ada takwanya kepada Allah, gak takut sama Allah sama sekali. Maka orang seperti ini khawatirnya dibatalkan amalannya. Sebagaimana disebutkan dalam menurut Abu Daud, Rasulullah SAW sabda, nanti di hari kiamat akan ada orang yang datang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah hancur leburkan pahalanya. Lalu kemudian ditanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka itu suatu kaum seperti kalian yang mengambil malam seperti kalian. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Artinya takwanya mereka pas di depan orang saja. Pas ketika sendirian nggak ada takwa lagi, nggak ada takut sama Allah sama sekali. Nah, ini musibahnya akhwat Islam. Maka ibadah rasa takut ini luar biasa loh, Pak. Orang yang benar-benar takut kepada Allah akan terlihat dari matanya, berusaha menundukkan pandangan di saat dia melihat sesuatu yang diharamkan. Orang yang takut kepada Allah nggak berani makan riba, nggak berani makan yang diharamkan. Bahkan dia akan hati-hati, makanan saya halal apa haram. Selalu dia tanya kepada para ulama. Kalau tahu ini haram dia tinggalkan. Itu orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah akan terlihat, Pak, dari cara bicaranya. Ia tidak ingin mengucapkan apa yang diharamkan oleh Allah. Beda dengan orang yang kurang takutnya kepada Allah. Mudah gibah orang, mudah nyakitin orang, mudah ngebully orang. Ya, berdusta bagi dia sesuatu yang manis di lisannya. Ini orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah takut itu luar biasa sekali, Pak. Ya. Takut bukan hanya sebatas menangis dia, ya. Bukan, takut itu bukan di mata. Bukan air mata yang berlinang sebelaka, tapi hakikat takut itu adalah di saat kita takut untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Di saat kita takut untuk melanggar ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, Pak, ya. Orang yang paling takut kepada Allah pasti orang yang paling paling selamat dari maksiat. Sebaliknya, orang yang paling tidak takut kepada Allah biasanya orang yang selalu berbuat apa? Maksiat. Ibadah. Nah ini, Pak, ini ibadah hati luar biasa. Ya, memberikan kekuatan dalam hidup, Pak. Belum lagi ibadah tawakal. Masya Allah, apalagi itu. Tawakal yang hakikatnya menyerahkan hati kita dan menyandarkan hidup kita kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang tawakal itu, Pak, nggak penakut. Tawakal. Ada orang mau naik pesawat takut jatuh. Mau naik mobil takut tabrakan. Jalan kaki takut. Iya. Mau bisnis takut bangkrut. Nah kalau takut semua kayak gitu, itu namanya orang yang kurang tawakal sama tawakal bismillah, tawakal ala Allah.
Yakin, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Karena kematian sudah Allah takdirkan. Semua musibah sudah Allah takdirkan. Kalau kamu berkata, saya nggak mau naik pesawat takut jatuh. Ternyata kamu naik mobil, tahu-tahu ketiban pesawat. Mati-mati juga. Mati-mati juga kamu. Tahu-tahu masuk ke dalam jurang, mati juga. Kalau Allah sudah takdirkan mati yang mati. Gak melihat naik pesawat, mau naik mobil, kayak apa, kayak. Ya, tapi orang yang tawakalnya kepada Allah kuat, Pak. Tenang, tentram dia. Tawakal tu ala Allah. Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah agung loh, Pak. Itu ibadah yang luar biasa dahsyat itu. Itu ibadah hati. Ya. Ibadah lisan, ibadah anggota badan ya seperti sholat, zakat, puasa, haji, berjihad, berinfak, ya, silaturahim, berkata jujur dan yang lainnya. Namun ingat, ibadah anggota badan ini semua karena mengikuti ibadah hati. Semua mengikuti ibadah hati. Nah, saudaraku, semua jenis ibadah ini hanya untuk siapa? Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Siapa yang mempersekutukan ibadah-ibadah tersebut untuk selain Allah, sungguh ia telah berbuat apa? Syirik. Ada orang memberikan persembahan ya untuk laut, bikin sesajen buat Nyi Roro Kidul. Ada orang bikin persembahan untuk penjaga gunung, untuk yang lainnya. Wallah ini syirik besar, Pak. Ya. Karena ia memalingkan ibadah kepada selain apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya waktu ke Palu ada yang bertanya begini, Ustadz, ya, terjadinya gempa di Palu itu kan tidak ada hubungannya dengan namoni. Saya tanya, namoni apa, Pak? Ya persembahan. Caranya mempersembahkan kambing ke laut. Mempersembahkan kambing ke laut. Itu justru ibadah yang mereka persembahkan kepada laut. Berarti itu sama saja mempersekutukan Allah, dan itu bukan syirik kecil, syirik besar. Orang-orang yang bikin sesajen mengira Allah butuh makan dan minum. Allah enggak butuh makan, enggak butuh minum. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak mengharapkan mereka memberiku makan, tidak pula memberikan rezeki. Justru Allah yang memberikan apa? Rezeki kepada mereka. Saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah ya akhi, siapa yang ingin masuk surga wajib belajar tentang ini. Siapapun di antara kita yang ingin masuk surga wajib pahami tentang warna-warni syirik. Karena syirik sekecil apapun itu syirik tetap jauh lebih besar daripada dosa besar. Karena syirikan dibagi oleh para ulama menjadi apa? Dua. Syirik besar dan syirik apa? Kecil. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil, Pak? Ada 3 perbedaan. Syirik besar membatalkan seluruh amal. Syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Yang kedua, syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka jika ia wafat di atasnya. Sedangkan syirik kecil itu tidak membuat kekal. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Secara umum begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Pahami syirik. Siapa yang tidak paham syirik, saya khawatir dia jatuh kepada syirik. Penyair Arab berkata, "Araftu syarla li syar walakin li tawaqqih."
Wa man lam ya'rifil khair minasyarr yaqa'u fihi. Aku mengenal keburukan bukan aku ingin berbuat buruk, akan tetapi untuk menghindari keburukan. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, ia akan jatuh kepada keburukan. Kalau kita sudah belajar tauhid, wajib belajar macam-macam syirik. Karena orang yang tidak paham tentang syirik, saya khawatir ia jatuh kepada kesyirikan. Berapa banyak kesyirikan di muka bumi ini, Pak? Mereka yang menyembah selain Allah. Dan berapa banyak kesyirikan yang tidak difahami oleh kaum muslimin itu sendiri. Ada orang Islam tapi jimatnya gede banget, Pak. Ketika mereka ditegur apa katanya? Ini kan cuma sarana. Sarana buat apa, Mas? Ya buat nolak bala. Yang nolak bala itu Allah. Ya saya yakin menolak bala itu hanya Allah. Tapi ini cuma sarana, cuma syariatnya doang. La ilaha illallah. Mas, bagaimana kalau jimatnya ketinggalan? Orang yang jimatnya ketinggalan biasanya ketakutan banget, Pak. Waduh, ketinggalan. Itu tanda kalau hatinya menyandarkan kepada jimat. Berarti dia sudah memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Syirik besar itu bukan syirik kecil. Iya. Ada orang nyembelih ayam putih atau ayam hitam biar bisa dapat ilmu kanuragan. Menyembelih itu ibadah, Pak. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah musyrik. Rasulullah sabda la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kesyirikan ya akhwal Islam. Terkadang di desa-desa itu kita dapati mereka bikin kain-kain putih katanya, ya sesajen-sesajen dan yang lainnya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka pahami ini, Pak. Inilah ya tauhid uluhiyah yang harus betul-betul kita pahami, yang harus kita usahakan supaya kita wafat di atasnya. Kita takut dan ini yang harus kita takuti, yang harus kita takuti, yang harus kita betul-betul khawatirkan, yaitu wafat di atas syirik. Kalau ada orang wafat di atas zina tapi dia mentauhidkan Allah, masih ada kemungkinan masuk surga tidak? Ya. Kalau ada orang wafat makan riba, tapi ia mentauhidkan Allah, masih dijamin masuk surga tidak, Pak? Masih. Tapi bukan berarti saya memberikan motivasi kepada orang yang berbuat zina ya. Yang penting saya wafatnya di atas tauhid, saya berzina, terserah saya. Ya akhi, kita katakan kepada orang seperti ini ya, kalau kamu berzina, kamu tidak takut kalau hatimu dijadikan oleh Allah condong kepada syirik? Karena di antara sebab seseorang yang dijadikan hatinya condong kepada syirik dan kekufuran itu akibat dosa besar juga. Dalilnya surat Al-Ahzab atau surat An-Nur, saya lupa. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Tuh lihat, orang yang menyelisih perintah Rasul diberikan dua pilihan, dua-duanya pahit. Yang pertama ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, syirik atau kekafiran. Iya. Atau ditimpa adab yang pedih. Silakan pilih. Mau yang mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih? Enggak mau dua-duanya. Kalau begitu taati Rasul. Jangan selisih apa? Rasul. Jauhi larangan-larangan Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Namun kita punya keyakinan kalau ada orang yang wafat di atas dosa besar, tapi ia tidak mempersekutukan Allah, tetap ia dapat jaminan masuk surga. Berdasarkan riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atasnya, dia pasti masuk
surga. Apa kata Abu Dzar? Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Walaupun dia berzina dan mencuri, hai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar merasa heran, diulangi lagi sama Abu Dzar. Walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah. Ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Heran Abu Dzar, nanya lagi. Walaupun berzina dan mencuri ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iya, walaupun Abu Dzar enggak suka itu. Masya Allah ya akhal Islam. Berarti jaminan orang yang wafat di atas tauhid sudah mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya kalau ada orang amalannya banyak tapi wafat di atas syirik, batal amalannya, habis semuanya. Ya, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalannya itu apa? Bagaikan debu yang bertebaran. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terpenting, Pak, yang harus kita khawatirkan tuh wafat di atas syirik. Selama kita khawatir dari syirik dan takut untuk jatuh kepada syirik, selama itu insya Allah kita akan terus belajar. Selama itu kita akan terus berhati-hati. Tapi selama kita merasa aman dari syirik, insya Allah iman saya kuat, nggak mungkin saya berbuat syirik. Antum merasa aman dari syirik, hati-hati loh Pak. Karena orang yang merasa aman dan merasa pede darinya, hebat ini iman saya, nggak mungkin berbuat syirik. Bisa jadi Allah seret ya kepada apa? Kesyirikan. Karena ia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Rasulullah aja nggak merasa aman kepada para sahabatnya. 5 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bersabda begini, ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah SAW mewaspadakan para sahabat jangan sampai melakukan perbuatan itu. Padahal iman sahabat sudah luar biasa, Pak. Keimanan mereka luar biasa, Pak. Tapi tetap Rasulullah mewanti-wanti. Dalam satu riwayat Imam Ahmad Rasulullah bersabda, "Ala fala tattakhidhu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Padahal para sahabat imannya kuat sekali, Pak. Tapi tetap Rasulullah nggak pede. Maka nggak boleh kita merasa aman dari syirik. Kita merasa hebat, tauhid kita, nggak boleh. Ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini disebut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu hakikatnya apa, Pak? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hambanya. Perbuatan hamba Allah itu apa? Ibadah. Ibadah itu ada ibadah hati dan ibadah anggota badan. Semuanya hanya untuk Allah. Dan ibadah hati itu ibadah yang paling agung. Bahkan ibadah hati itulah sumber munculnya berbagai macam ibadah anggota badan. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Sekarang kita masuk tauhidul asma was sifat. Apa itu tauhid asma was sifat, Pak? Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sangat sempurna, yang tidak serupa dengan makhluknya. Wajib kita imani itu, Pak. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang luar biasa. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Ya akhal Islam, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya ia akan masuk surga. Kata Imam Nawawi,
99 ini tidak menunjukkan pembatasan nama. 99 ini hanyalah yang diperintahkan oleh Allah untuk menghitungnya. Makanya Rasulullah bersabda apa? Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya akan masuk. Berarti yang diperintahkan untuk kita hitung hanya 99. Bukan berarti nama Allah hanya 99. Akan tetapi nama Allah sangat banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Dia Maha sempurna. Ya. Jadi wajib kita imani, Pak. Nama dan sifat Allah sangat banyak, tak terbatas. Siapa yang membatasi sifat Allah hanya 20 misalnya, yang wajib, yang boleh sekian-sekian. Karena kan di masyarakat kita kan suka membagi begitu. Sifat wajib Allah 20. Sifat jaiz, sifat boleh. Ini hamba kurang ajar. Ngatur Allah, ya Allah, engkau wajib punya sifat 20 ini ya. Yang ini boleh buat engkau, yang ini enggak boleh. Siapa ente? Makhluk kok ngatur Allah. Makhluk itu kewajibannya mengimani apa yang Allah kabarkan berupa sifat-sifat Allah. Yang lebih tahu tentang Allah, Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah sebatas dengan akal, tidak bisa. Maka dari itulah pembatasan sifat hanya 20 sifat wajib. Sifat jaiz sekian, Pak. Semua itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imani semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadisnya. Dan wajib imani dan yakini ya dengan sebuah firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini ayat kaidah dalam mengimani asma wa sifat. Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Titik. Belum. Allah masih berfirman, wa huwas samiul basir. Dan Allah Dia Maha mendengar, lagi Maha apa? Di sini Allah menetapkan sifat mendengar dan sifat melihat. Manusia mendengar tidak? Manusia melihat tidak? Maka Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Berarti mendengar Allah sama tidak dengan mendengar makhluk? Melihatnya Allah sama tidak dengan melihatnya makhluk? Oke, kalau begitu semua sifat sama. Allah berfirman, War ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Kita katakan istiwanya Allah di atas arasy sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan istiwa manusia di atas sesuatu. Sebagaimana mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Istiwanya Allah pun tidak sama dengan istiwa apa? Makhluk. Tidak memberikan konsekuensi Allah butuh tempat sama sekali, tidak. Karena kan orang yang menolak Allah beristiwa di atas arasy, alasannya apa? Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Kita katakan itu kalau kamu samakan Allah dengan makhluk. Betul. Manusia kalau beristiwa di atas sesuatu dia butuh tempat. Kalau kamu samakan dengan makhluk, betul konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau kita katakan laisa kamitslihi syai', kita katakan istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa makhluk dan tidak berkonsekuensi butuh tempat. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Ketika Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadisnya, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh, yang lainnya dua-duanya masuk surga. Allah tertawa, wajib kita imani Allah punya sifat tertawa. Tapi tertawa Allah tidak serupa dengan tertawa apa? Makhluk, hanya Allah yang Maha tahu. Jangan dipikir-pikir pakai otak kita. Antum jangan bayangin Allah tertawa. Kalau antum bayangkan yang terbayang di pikiran antum, orang lagi ketawa. Ada mulut, ada gigi. Karena kita tidak pernah melihat di dunia ini orang tertawa kecuali itu. Jangan dibayangkan karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Disebutkan dalam hadis,
Ketika bawa api neraka pada hari kiamat akan berkata kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah masihkah ada tambahan? Ya Allah masihkah ada tambahan? Sampai kemudian kata Rasul, hatta yada'ur rabb qadamah, sampai Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Lalu kemudian neraka berkata, qat, cukup ya Allah. Di situ disebutkan Allah meletakkan kakinya. Lalu sebagian orang ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang sama sekali tidak ada dalam bahasa Arab. Apa katanya? Yang dimaksud dengan kaki itu sekelompok manusia. Mana ada dalam bahasa Arab kaki itu sekelompok manusia? Jadi gimana dong pahaminya? Yakini bahwa Allah punya kaki, tapi kaki Allah tidak serupa dengan kaki manusia. Sebagaimana Anda punya keyakinan Allah mendengar, tapi mendengar Allah tidak serupa dengan mendengar manusia. Allah melihat Allah tidak serupa dengan melihatnya manusia. Demikian pula seluruh sifat Allah tidak serupa dengan sifat manusia. Imani seperti itu. Karena yang paling tahu tentang sifat Allah, Allah. Maka itulah yang akal Islam. Kalau Anda bertanya kepada orang yang menetapkan 20 sifat wajib 20, tanya dalilnya, tidak akan pernah ketemu dalilnya sama sekali. Kecuali alasan bahwa itu katanya yang diterima oleh akal. Sehingga akhirnya mereka menetapkan sifat Allah hanya sebatas dengan akal semata. Fala ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mengimani nama dan sifat Allah memberikan kekuatan yang dahsyat dalam hidup itu. Bahkan Pak, ibadah kita semua tak lepas dari nama-nama Allah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, mempelajari nama Allah itu adalah merupakan pintu segala macam ilmu pengetahuan. Bapak sekalian, semua ibadah kita tidak lepas dari nama Allah. Saya buktikan. Ketika Bapak sholat, apa yang Bapak harapkan? Ketika Bapak sholat, apa yang Bapak harapkan? Ampunan dari Allah. Berarti Bapak yakin Allah Maha Pengampun. Karena Bapak yakin Allah Maha Pengampun, itulah sehingga Bapak pun berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Saya mengharapkan ridho Allah. Berarti Bapak punya keyakinan Allah punya sifat ridho. Iya, karena punya sifat ridho itulah kita kemudian mengharapkan ridho Allah. Kalau saya sih tawakal aja sama Allah, saya yakin kok Allah mampu melindungi saya. Sifat Allah dan nama Allah. Karena kita yakin Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah punya sifat muhaimin, penjaga, al-hafidh yang menjaga hamba-hambanya. Dan kalau Allah sudah menjaga hamba-hambanya, siapapun tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat padanya. Maka hati kita jadi tenang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melihat keindahan alam, Pak, kemudian kita bercakagum, subhanallah, indah sekali. Kalau ciptaannya ini indah, pasti penciptanya maha indah. Sehingga di situ terlahir ibadah. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Semua ibadah manusia tidak lepas dari asma was sifat. Maka semakin seseorang yakin kepada asma wa sifat, ibadahnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya Bapak mengimani firman nama Allah Asy-Syakur. Apa itu Asy-Syakur? Yang Maha berterima kasih. Allah itu sangat terima kasih kepada hamba, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Allah butuh enggak sama sholat kita? Tidak. Allah butuh kepada puasa kita? Tidak. Allah butuh kepada amalan soleh kita? Tidak. Allah tidak butuh kepada amalan soleh kita loh, Pak. Maksiat kita membahayakan Allah enggak, Pak? Tidak.
Kalau kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, semua amalan soleh itu untuk diri kita sendiri. Allah nggak diuntungkan sama sekali. Allah mengatakan man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya, dan siapa yang berbuat buruk pun juga untuk dirinya. Ya. Bayangkan Pak, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Allah tidak butuh kepada amal soleh kita, tapi ketika kita beramal soleh, tetap Allah berterima kasih kepada kita. Iya. Padahal Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada amal soleh kita, tapi kalau kita beramal soleh, Allah berterima kasih kepada kita. Coba lihat terima kasihnya Allah. Satu amal dihitung sampai 10 sampai 700 kali lipat, dikasih sama Allah. Berlipat-lipat ganda. Sementara dosa, padahal Allah tidak dirugikan oleh dosa kita. Tapi ketika kita berbuat dosa, Allah hanya tuliskan satu saja untuk kita. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat kasih sayang kepada hambanya? Tapi sayang hamba yang tidak menyayangi dirinya. Coba saudaraku sekalian, Allah syakur, sangat berterima kasih. Kalau kita pikir-pikir Pak, kenikmatan surga dengan amalan soleh kita di dunia nggak bisa dibandingin. Surga itu luar biasa nikmatnya Pak, dan untuk selama-lamanya, untuk waktu yang tak terhingga. Kita hidup di dunia hanya 60 tahun. 60 tahun. Bapak tahu satu hari di sisi Allah berapa? 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari berapa jam? 12 jam. Kalau sehari semalam baru 24 jam. Satu hari 12 jam. Seharinya Allah itu 1000 tahunnya kita. Hitung sama antum, kalau antum umurnya 60 tahun. Berapa jam? Nggak sampai 1 jam di sisi Allah. Taib 60 tahun itu berapa kali kita beribadah? Berapa tahun kita ibadah? Dari ibadah yang banyak itu berapa yang diterima, yang ikhlas? Hitung sama antum. Tapi Allah berterima kasih kepada hambanya. Syakur. Allah berikan pahala yang besar. Di surga diberikan kenikmatan tak terhingga selama-lamanya. Bukankah Allah syakur? Syakur. Apa ketika kita mengimani Allah itu syakur? Allah maha berterima kasih. Maka ini memberikan semangat dalam apa? Ibadah. Kita akan mencintai Allah. Itu baru satu nama Pak. Bagaimana dengan 99 nama? Benar kata Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya pasti masuk surga. Kata Ibnu Qayyim, apa sih maksudnya mengihsa itu? Yang Rasulullah sebutkan, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya pasti masuk surga. Kata Ibnu Qayyim, mengihsa nama-nama Allah ada 4 martabat. Martabat yang pertama yaitu menghitungnya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Martabat yang kedua menghafalnya. Martabat yang ketiga menyelami makna-maknanya. Martabat yang keempat mengamalkan konsekuensinya. Dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan doa ada 2 macam, doa permintaan dan doa ibadah. Dua-duanya masuk dalam ayat tadi. Nanti kita beribadah dengan asmaul husna. Maka siapa yang betul-betul memahami Asmaul Husna dengan baik, maka itu menjadi power dalam kehidupan, Pak. Jadi kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita itu. Sahih ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum.
Makanya orang yang paham Asmaul Husna Pak, gak perlu belajar khusus motivasi. Gak perlu belajar supaya memotivasi bagaimana jadi. Dengan Asmaul Husna saja dia akan menjadi orang yang semangat dalam hidupnya. Menjadi orang yang giat, yang tak mudah putus asa, yang senantiasa Masya Allah ya semangat, tidak pernah lemah dalam hidupnya, tidak malas-malasan, karena dia benar-benar memahami Asmaul Husna. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah 3 tauhid. Yang pertama tadi apa? Tauhid rububiyah. Yang kedua apa? Tauhidul uluhiyah. Yang ketiga apa? Tauhidul asma'i was sifat. Ternyata 3 tauhid ini agung sekali kan, Pak? Luar biasa sekali kan, Pak? Dan itulah hak Allah atas hamba-hambanya. Penuhilah hak Allah tersebut ya. Kenali Allah dengan hal seperti itu. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya al-iman billah, beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.